Selamat siang David dan juga pemirsa. Yang paling diburu oleh para pengunjung yang ada di Petak 9 Glodok Jakarta Barat ini adalah lampion. Dan selain lampion, saya juga akan mengajak David dan pemirsa untuk berburu juga nih pernak-pernik Imlek di Petak 9 Jakarta Barat Glodok. Ada banyak sekali pajangan-pajangan, lalu juga ada gantungan kunci, angpau, dan yang paling diburu angpau. Selain itu juga ada hiasan dinding, di mana hiasan dinding ini karena tahun ini David dan pemirsa temanya adalah shio kuda, jadi banyak sekali hiasan dinding shio kuda yang dijual di Petak 9 hari ini. Harganya pun beragam, David dan pemirsa, dari mulai Rp5.000 untuk gantungan kunci hingga lampion bernilai jutaan rupiah. Dan tentu saja di Petak 9 ini tidak hanya pengunjung dari kota Jakarta saja yang datang, namun bahkan tadi saya melihat beberapa turis mancanegara menikmati tempat rekreasi ataupun membuat Petak 9 ini menjadi tempat rekreasi dari beragam pernak-pernik Imlek. Dan saya ingin ikatkan juga untuk pemirsa yang ingin berburu pernak-pernik Imlek di hari ini boleh datang dari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 11 malam dan hanya hingga hari Senin karena hari Selasa sudah mulai Imlek. Kembali ke studio David. Baik ya, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pencuri zaman sekarang ini semakin nekat saat beraksi. Di Samarinda, Kalimantan Timur, dua pria nekat mencuri kabel lampu di siang bolong saat suasana sedang ramai-ramainya. Siang hari saat suasana jalan utama ramai, dua orang pria malah sibuk mengayunkan palu di trotoar. Mereka bukan sedang bekerja, tapi nekat mencuri kabel lampu penerangan di jalan utama kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tentu saja aksi nekat keduanya menjadi sasaran rekam warga yang melintas hingga viral di media sosial. Warga yang berada di sekitar mengejar pelaku, namun pelaku kabur meninggalkan alat memotong serta penggali tanah. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke polisi dan kedua pelaku ditangkap di dekat tempat tinggal mereka. Di hadapan polisi, keduanya mengaku pernah menjadi pekerja lepas untuk memperbaiki trotoar. Dalam aksinya, mereka mencuri mengenakan jaket pekerja agar tidak dicurigai petugas atau warga. Akibat ulah mereka, kini keduanya terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Sungguh miris karena tidak mampu seorang ibu tertangkap pegawai minimarket di Duren Sawit, Jakarta Timur saat mencuri sabun kecantikan. Sejumlah informasi lain kami rangkum dalam seputar kriminal berikut ini. Seorang ibu tertangkap pegawai minimarket di kawasan Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia memasukkan 2 sabun kecantikan ke dalam kantong celana yang dikenakannya. Perempuan berusia 45 tahun ini digeledah pegawai ketika hendak mencoba kabur dari minimarket. Akibat perbuatannya, kini pelaku harus berurusan dengan pihak berwajib. Asrama Putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara diduga dibakar orang tak dikenal. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama Putri. Tak lama kemudian, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama Putri. Santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah lebih dari 1,5 jam, api berhasil dipadamkan. Kita ke soal pencemaran nih pemirsa. Pabrik kimia penyebab pencemaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup mengaku kaget dan akan menggugat perusahaan. Pencemaran limbah kimia cair dari kebakaran gudang pestisida di Tangerang dan Tangerang Selatan berbuntut panjang. Area tercemar meluas hingga 22 km dari mulai Sungai Jelatreng, Cisadane hingga Teluk Naga. Untuk menetralisir zat berbahaya di sepanjang aliran sungai, tim BPBD Kota Tangerang dan relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran.
Sementara itu, tim investigasi Kementerian Lingkungan Hidup terus menyelidiki pabrik kimia cair yang mengakibatkan pencemaran sungai. Dengan menggunakan alat pelindung diri, tim KLH masuk ke dalam pabrik yang berada di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Dari penyelidikan awal, pabrik pestisida ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik telah menyegel pabrik kimia tersebut dan menyiapkan gugatan terhadap perusahaan. Hingga saat ini 7 orang saksi telah diperiksa. Sementara hasil uji lab kandungan air Cisadane akan dikeluarkan pekan depan. Audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Pencemaran Sungai Cisadane terjadi usai kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Limbah pestisida diduga mengalir ke sungai membuat sumber air baku tercemar dan ribuan ikan mati. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Akhir pekan jelang Ramadan, ribuan warga memanfaatkan waktu untuk berziarah ke sejumlah TPU di Jakarta. Salah satunya TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan berikut laporan Hadisti Arifah. Pemirsa, fenomena ziarah kubur menjadi salah satu tradisi masyarakat di tanah air Indonesia ini saat atau jelang memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak Jakarta situasinya sudah mulai terjadi peningkatan peziarah atau sudah mulai ramai masyarakat yang berdatangan di TPU ini untuk berziarah atau nyekar ke makam keluarga atau kerabat mereka. Nah, dari pantauan saya sejak pagi hingga saat ini sudah ramai masyarakat ini bersama-sama dengan keluarga mereka datang untuk ziarah atau melihat kondisi makam keluarga atau kerabat mereka. Masyarakat atau para peziarah ini memutuskan untuk ziarah karena sudah mendekati waktu bulan puasa atau bulan Ramadan. Dan kalau dari TPU Karet Bifak ini juga sudah ditingkatkan untuk fasilitas dan juga kenyamanannya, baik itu untuk area parkir yang disediakan, kemudian juga meningkatkan jumlah orang-orang yang mengatur kondisi kebersihan dan juga keamanan di sini sehingga memberikan kesan yang nyaman dan juga aman bagi peziarah. Dan di sekitar area TPU ini juga sudah mulai ramai atau meningkat jumlah pedagang bunga tabur dan juga air mawar yang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan ziarah untuk digunakan mereka pada saat aktivitas ziarah atau nyekar di TPU Karet Bifak ini. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia mengungkap adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal bulan suci Ramadan di Indonesia. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Di momen libur panjang, ruas jalan tol layang MBZ terpantau padat sejak pagi. Dan ribuan kendaraan pribadi dan juga bus antar kota memenuhi badan jalan. Ya, seperti yang Anda lihat di persimpangan kedua ruas tol MBZ dan tol Japek, tepatnya di kilometer 48, kendaraan antre menuju gerbang tol Cikatama. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi serta bus pariwisata yang memanfaatkan momen cuti bersama. Akibatnya laju kendaraan melambat dan memicu antrean sepanjang lebih dari 5 km. Rekayasa lalu lintas seperti pembukaan lajur tambahan serta pengaturan masuk kendaraan ke gerbang tol dilakukan guna mencegah penumpukan yang lebih parah. Pengendara juga diimbau menjaga jarak aman dan memantau informasi perjalanan secara berkala. Di Jalan Tol Cipularang, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas tepatnya di kilometer 82 Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus wisata. Dan warga memanfaatkan libur panjang perayaan Imlek untuk berwisata dan mudik ke kampung halaman. Ya, dan tidak jauh berbeda di Simpang Gadok menuju arah tempat wisata Puncak juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Agar tidak terjadi kemacetan, Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan one way menuju Puncak.
Nah, ini ketika Anda melihat kepadatan yang luar biasa di sini melalui pantauan udara, antrian panjang kendaraan terjadi saat keluar dari gerbang tol Ciawi menuju Simpang Gadok arah Puncak pada pagi tadi ya. Nah, ribuan kendaraan pribadi berasal dari Jakarta menyebabkan peningkatan volume kendaraan. Akibatnya antrian panjang hingga 2 km pemirsa. Ya, untuk merayakan Imlek tidak harus keluar kota pemirsa. Karena di Jakarta juga ramai festival dan tidak ketinggalan aneka kuliner yang lezat. Semarak Imlek juga bisa dirasakan warga Jakarta bahkan hingga malam hari. Menyambut Hari Raya Imlek 2026, Pemprov DKI Jakarta menggelar event-event menarik di sejumlah titik. Sejumlah area mulai dari Bundaran HI hingga SCBD atau Sudirman Central Business District nampak meriah dengan berbagai instalasi lampu serta lampion warna-warni. Selain instalasi lampu, warga juga bisa menjelajahi pasar kuliner Imlek yang menyajikan berbagai makanan ringan. Untuk menambah semarak Imlek, Pemprov DKI menggelar lomba dekorasi Imlek. Selain itu, suasana perayaan Imlek di Jakarta juga semakin meriah dengan Jakarta Light Festival di Bundaran Hotel Indonesia. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan. Jakarta Light Festival juga menghadirkan berbagai rangkaian acara untuk menghibur para pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan.